manusia, belief. Nah, di sini saya juga akan melengkapi hal tersebut, yaitu membicarakan belief. Nah, kalau kita perhatikan dari kata belief ini ada kata lain di tengahnya, yaitu adalah sebuah kebohongan. Nah, ini terjadi ketika kita ingin merubah kepercayaan seseorang yang tadinya waras menjadi nggak waras, yang tadinya normal-normal aja jadi percaya dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada, yaitu kita butuh kebohongan. Saya akan contohkan apa yang dilakukan oleh dukun. Ini perlu kita persamakan dulu ya persepsinya. Dukun itu adalah singkatan dari dungu tekun. Jadi dukun itu adalah orang yang tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Nah, maka dari itu sekarang kita akan coba bagaimana dukun tenaga dalam membuat seseorang tidak waras sehingga percaya dengan tenaga orang dalam ya. Sebenarnya bukan tenaga dalam, lebih tepatnya tenaga orang dalam. Nih, coba sekarang saya akan praktekin kebohongannya ya. Sekarang saya mau mengisikan energi semua yang ada di sini untuk merasakan bagaimana rasanya energi. Boleh angkat tangan? Good. Nah, sekarang fokus ke tangannya, ke telapak tangannya, ke jarinya. Saat lagi saya akan mengirimkan energi ke semuanya. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya kodam lah ya. Ya. Kodam ini kodam jenglot koprol. Ya, siap-siap fokus terhadap segala hal yang dirasakan di tangan kanannya yang diangkat. Sekarang saya akan kirimkan. Dukun harus gitu tuh, harus bunyi nama nafasnya tuh. Gue nggak ngerti juga tuh kenapa harus kayak gitu ya. Coba. Nah, seharusnya ini harusnya actingnya lebih oke lagi untuk ngebohongin, tapi saya nggak tega gitu. Tapi nggak apa-apa, angkat aja semua. Tapi beneran rasain kalau ada rasa seperti kesetrum, kayak ada kesemutan. Nah, itu adalah tanda energinya sedang masuk. Yang udah merasakan boleh turunin tangannya. Keren nggak? Secara waras kalau saya nggak seriusin dengan nggak berpakaian agama dan semacamnya, itu jadi bercandaan. Tapi beda lagi kalau dukun-dukun berkedok agama. Mereka pakai kedok agama seolah-olah pakai bacaan sholawat lah, pakai bacaan Al-Quran untuk pura-pura ngisiin energi. Padahal aslinya ya seperti yang kita tahu itu terjadi karena darah yang turun, sehingga kita kurang darah dan terasa seperti tersetrum atau kesemutan. Nah, berikutnya biasanya yang dilakukan adalah coba tangannya semua ke depan gini. Nah, sekarang nggak perlu ditegangin banget, nggak perlu ditegangin gini, tapi santai aja dan rasakan kayak dideket-deketin, gerak-gerakin seperti ini, dan rasakan kayak ada magnet yang berlawanan. Terasa kayak ada magnet yang berlawanan, coba rasain. Nah, kata dukun itu udah berhasil diisiin energi. Kalau yang merasakan itu tandanya udah ada kodamnya. Berarti peka terhadap tenaga dalam, peka terhadap energi. Nah, itu adalah kepercayaan yang salah yang diberikan oleh orang-orang di luar sana. Padahal itu terjadi karena pikiran kita yang berusaha fokus seperti ada magnet yang berlawanan. Kalau kita fokus kayak ada magnet yang menempel, lama-lama tangan kita menempel. Jadi bagaimana tergantung pikiran kita. Nah, maka dari itu, itulah pentingnya kepercayaan atau belief. Ketika kita salah mempercayai sesuatu, maka hidup kita juga akan salah. Gitu. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang belief ini. Kita akan mulai ke slide berikutnya. Saya akan memperlihatkan bagaimana proses belief system. Mana nih? Oh, gangguan goib? Oh enggak. Mana? Tuh. Oke, nah ini belief system manusia.
Saya mempelajari tentang otak pria dan otak wanita, saya mempelajari tentang bagaimana cara berpikir manusia, saya punya gelar CH juga di dunia hipnotis, mempelajari bagaimana gelombang otak manusia. Akhirnya saya menyimpulkan, belief system manusia itu ada 5, yaitu cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter yang akan merubah reality, kenyataan. Jadi sebenarnya bahayanya pikiran kita ketika mempercayai sebuah kesalahan, maka itu akan merubah kenyataan kita juga. Kayak contohnya gini lah. Pernah dengar yang katanya di depan rumah kalau ditaruhin tanah katanya disantet? Pernah dengar ya? Katanya kalau di depan rumah ada rambut, wah itu berarti gue disantet. Atau kalau jam 2 malam ada suara ledakan di atas rumah, disantet. Ini pelajaran dari mana? Islam nggak pernah mengajarkan itu. Tanda-tanda itu hadir dari dukun agar orang-orang ini mempercayai sebuah kesalahan, agar orang-orang masyarakat Indonesia gampang ditakut-takutin. Karena gini, ketika kita percaya, misalnya cara berpikir nih, ketika kita percaya terhadap tanah yang ditaruh di depan rumah katanya itu disantet, cara berpikir kita ngelihat itu, wah jangan-jangan disantet gue, wah pasti sakit, wah pasti gue bakal mengalami lemas, lesu, capek dan semacamnya. Nah, ketika cara berpikir kita udah percaya terhadap kesalahan, maka tindakan juga berubah. Yang tadinya bangun biasanya seger-seger aja, ini karena percaya, wah jangan-jangan gue disantet. Kecemasan atau ketakutan berlebih ini akan merubah tindakan kita. Tindakan yang tadinya bangun pagi, happy, berangkat kerja biasa aja, tapi karena tindakannya kita percaya terhadap hal tersebut, bangun jadi, aduh ketakutan, terus makan telat, sarapan telat. Nah, ketika hal tersebut terjadi berulang-ulang kali, maka jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang membuat penyakit-penyakit banyak timbul di diri kita. Nah, ketika kebiasaan sudah terjadi, akhirnya terjadi karakter. Yang tadinya orang-orang di sekitar kita mandang kita tuh, wih ini orang happy banget hidupnya. Orang-orang di sekitar kita jadi mandang kita tuh karakternya jadi kayak lesu, lemas, nggak bertenaga, nggak happy, stres. Nah, ketika karakter tersebut sudah terjadi, maka reality yang terjadi, maka kenyataan kita jadinya penyakitan. Maka dari itu, kepercayaan-kepercayaan yang salah seperti itu perlu kita benerin. Jadi ketika ada orang iseng nih mau ngerjain taruh tanah di depan rumah kita nih, kita ngeliat, ada tanah, ya udah beresin, selesai, nggak akan terjadi apa-apa. Karena yang membuat kita sakit adalah pikiran kita sendiri, yang disebut paranoid atau anxiety disorder. Itu yang membuat kita banyak muncul penyakit. Gitu. Terus parahnya juga di Indonesia, kita dari nenek moyang kita sering banget diajarin kepercayaan-kepercayaan yang salah. Kayak contohnya makan di depan pintu, katanya jodohnya jadi LDR. Kayaknya teman saya nggak pernah makan di depan pintu, jodohnya LDR. Antara masa sekarang dan masa lalu. Terus katanya kalau duduk di atas meja nanti bapaknya banyak utang. Dulu saya nggak pernah makan di atas meja, jadi kalau ada meja saya udah sengaja ngejauh. Tapi bapak saya banyak utang dulu. Saya juga nggak ngerti tuh. Saya udah ngejauh, tetap aja banyak utang. Jadi kepercayaan-kepercayaan seperti itu yang membuat ketakutan kita muncul, sehingga ketakutan tersebut merubah tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi kenyataan. Oke, jadi ini sistem kepercayaan manusia. Maka dari itu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Slide berikutnya. Next. Nah, ini sebenarnya segala sesuatu yang tercipta di dunia ini adalah netral, nggak positif, nggak negatif. Yang membuatnya positif dan negatif adalah persepsi kita sendiri. Pentingnya sebuah persepsi. Di sini saya mau punya 3 sifat, 3 perilaku yang seringkali diduga negatif. Yang seringkali banyak orang mikirnya ini harus dijauhi, kepercayaannya tuh ini tuh nggak positif, ini tuh nggak baik, ini yang bikin berhenti. Nah itu kepercayaan salah. Itu kalau kita mandangnya dari sudut pandang salah.
Padahal takut, malas, dan pesimis ini justru adalah sifat yang positif. Justru jangan dihilangkan dari diri kita. Saya akan perlihatkan satu persatu. Boleh? Next. Nah, takut. Pertama takut. Takut adalah modal awal. Jadi banyak orang berpikir, oh takut itu adalah sifat negatif yang harus kita musnahkan. Takut itu adalah sifat yang harus kita hilangkan dari hidup. Padahal kalau kita telaah lagi, kita detailkan lagi, takut ini menciptakan berbagai macam hal-hal benda yang ada di sini. Pertama, lampu. Lampu itu tercipta dari orang-orang yang takut gelap. Betul? Betul ya? Lampu, motor. Motor itu tercipta dari orang-orang yang takut capek ngegoes sepeda. Akhirnya tercipta motor. Mobil. Mobil tercipta karena orang-orang yang takut kehujanan dan kepanasan ketika naik motor. Oke? Berikutnya. Enggak, jangan diganti. Ini maksudnya berikutnya ini. Belum pernah disantet. Setelah saya taruh mobil masuk perut ya. Nih, sarung mobil ini tercipta dari orang-orang yang takut mobilnya lecet, takut mobilnya berubah warna. Nah, terus juga ini cinta. Banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan kepercayaan-kepercayaan palsu seperti jimat-jimat dan semacamnya karena tidak mengerti tentang cinta itu sendiri. Kayak contohnya, takut ditolak. Pengen kenalan, pengen ta'aruf, takut ditolak. Akhirnya nggak berani. Itu yang negatifnya. Nah, kalau yang positifnya, harusnya cinta ini kalau pakai rasa takut yang positif, kita berpikirnya jadi seperti ini. Kalau gue nggak kenalan sama dia, takut nggak ada lagi yang seperti dia. Gitu. Jadi kita langsung kenalan. Kalau ditolak, ya berpikir kayak gitu lagi kayak yang lain gitu. Jangan stop di situ. Nggak cuma satu loh. Gitu. Nah, berikutnya, kalau di ilmu merah kan, saya pesulap merah nggak cuma ngomong doang. Apa yang saya omongin pasti saya udah praktekkan. Nah, saya juga punya pabrik emas, Blessed Gold. Nah, pabrik emas ini juga tercipta dari rasa takut saya. Saya sering banget ngebongkar-bongkar pesugihan itu pembodohan. Penglaris itu pembodohan. Kalau pesugihan dan penglaris itu ada, seharusnya ada tukang cilok yang jualan satu ciloknya 1 juta tapi pembelinya ngantri. Tapi sampai sekarang nggak pernah ada. Nah, maka dari itu ketika saya membongkar penglaris dan pesugihan nggak ada, saya mikir takutnya ini UMKM jadi berani nih untuk nyoba-nyoba penglaris dan pesugihan. Akhirnya saya bikin pabrik emas yang 135.000 udah punya merek emas sendiri. Jadi gratis custom. Ini bukan promo tapi ngasih tahu ya. Ngasih tahu Ustaz. Ngasih tahu ini pembuktian. Ya, jadi oke. Nah, jadi udah paham ya, takut itu bukan hal negatif. Sebenarnya takut itu kita bisa manfaatkan jika kita tahu kalau rasa takut itu kita bisa memunculkan sesuatu hal dari hal yang kita takuti itu. Berikutnya, nah, malas. Malas itu sebenarnya jangan dihilangin. Malas itu kita jadikan sebagai cita-cita. Karena kalau kita perhatikan ya, malas itu adalah kita bisa nonton film setiap hari. Terus malas itu kita bisa bangun siang. Malas itu kita bisa main game bebas. Ini adalah semua hal yang bahagia, nyaman, senang. Jadi maka dari itu malas jangan dihilangkan. Kita jadikan cita-cita. Nah, bukankah di dunia ini kita mengerjakan banyak ibadah untuk bisa dapat malas-malasan di surga? Iya kan? Maka dari itu, malas itu tempatnya bukan sekarang, tapi nanti. Maka dari itu sekarang kita fokuskan diri kita untuk mengejar cita-cita malas itu. Jangan dihilangkan. Malas itu cita-cita. Nah, saya contohkan dari kehidupan saya pribadi. Nih, pekerjaan pertama saya jualan sosis, mie ayam, karena saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan hidup dari hutan. Nah, saya udah mulai mengerti malas sebagai cita-cita itu dari sejak saya SMA dulu. Maka dari itu sejak SMK itu saya udah mulai jualan.
karena dari orang tua nggak, uang jajannya kurang. Lulus sekolah saya masih jualan ini untuk membantu ekonomi keluarga. Jualan sosis, jualan mie ayam. Dulu saya punya julukan sebelum pesulap merah tuh Abang Sosis. Kalau nggak percaya, tanya di Pondok Benda Indah di Pamulang, ya, di Blok R7 itu rumah dulu sebelum bapak saya bangkrut. Itu saya dipanggil Abang Sosis di situ. Nah, setelah lulus sekolah, saya nggak berhenti nih, karena saya pengen punya cita-cita sebagai orang yang malas. Makanya saya kurang nih penghasilan 500.000 doang per bulan. Ini nggak cukup. Saya hitung-hitung waktu itu untuk beli rumah 400 juta, 500 juta, mobil 200 juta, nikah 100 juta. Ini 500.000 sebulan nggak cukup nih untuk bisa dapat malas-malasan ini. Maka dari itu saya coba cari kerja yang lain. Nah, ini saya kerja berikutnya di Senayan City sebagai children attendant. Jadi sebagai orang yang nemenin anak-anaknya yang dititipin ke arena bermain. Nah, dulu jadi saya datang sebelum mallnya buka, pulang ketika mallnya udah tutup. Terus saya dapat di sini gaji 1.800.000. Nah, saya nggak berhenti gitu aja. Di sini saya udah mulai dapat pembelajaran bahwa peluang itu lebih berguna daripada uang. Nah, lalu setelah kerja dari sini, saya dapat tawaran untuk jadi agen asuransi 6 bulan. Di situ saya nggak dapat uang, tapi dapat banyak pengetahuan. Dapat tentang teknik marketing, tentang otak pria, otak wanita, tentang bagaimana cara ngobrol sama lawan jenis dan semacamnya. Nah, tapi karena ini saya nggak ada penghasilannya ya, agen asuransi waktu itu. 6 bulan kemudian dapat tawaran untuk ngajarin sulap. Ini foto saya. Ini ngajarin sulap ke anak-anak di Blok M. Gajinya 7.500.000 dulu. Nah, oh ini nih ditaruh di sini, kebalik nih harus gambarnya ini. Nih, di sini 2.500.000. Saya kerja kurang lebih 7 bulan. Setelah 7 bulan, ini nggak cukup untuk bayar kontrakan orang tua, karena waktu itu orang tua bangkrut, rumah kejual untuk bayar hutang. Jadi kita ngontrak. Nah, sejak 17 tahun itu saya udah harus bayar kontrakan, bayar listrik dan semacamnya. Berikut bayar makanan orang tua dan semacamnya, karena orang tua benar-benar nol, benar-benar nggak punya penghasilan. Lalu setelah saya kerja kayak gini, ini kurang juga untuk bisa malas-malasan nih. 2.500.000 cuma bisa nabung 200.000, 300.000, karena jalannya jauh. Nah, akhirnya saya dapat tawaran ojek online. Di ojek online ini saya 3 tahun lama. Di ojek online justru saya bisa, penghasilan saya cukup untuk membayar kontrakan, untuk bisa kurban. Pertama kali kurban ketika saya ojek online. Nah, jadi di sini saya bisa totalitas kerja saya dari pagi ke pagi untuk mencapai rasa malas yang saya cita-citakan. Tapi sampai sekarang belum dapat juga tuh. Ya. Nah, ojek online ini saya punya cerita. Ini saya mau kasih tahu teman-teman semua ya. Dulu ketika saya jadi ojek online 3 tahun, ini ada yang perlu diketahui sama customer, bahwa ojek online itu kita nggak cuma, misalkan saya di Pamulang, bukan cuma di muter-muter Pamulang doang. Saya tuh ke Cibubur, ke Bogor, ke mana-mana tuh muter. Nah, saya pernah dapat orderan di Cibubur. Ini ngeselin banget nih ibu-ibu. Sumpah. Saya dapat orderan di Cibubur nih. Masuk orderan. Wah, alhamdulillah ya kan, baru makan siang dapat orderan. Saya tanya, "Bu, rumahnya di mana ya?" Dia jawabnya, di sebelah rumah Bu Tuti. Bu Tuti siapa anjir? Ini nggak jelas ini orang nih. Dikira gua kenal semua kali. Saya penasaran kan, Bu Tuti ini siapa nih? Ini jangan-jangan artis gitu kan. Saya tanya ke orang-orang sekitar di satpam situ, "Pak, rumah Bu Tuti yang mana ya?" "Tuti yang mana ya?" Pak satpamnya aja nggak tahu gitu. Gimana ojek online tahu? Akhirnya saya tanya dong, "Ibu maaf, ini satpamnya nanya Bu Tuti yang mana?" Dijawab lagi sama ibu-ibu nih, "Yang rumahnya hijau." Maksudnya kan bloknya ya. Saya tanya, "Pak, ini yang rumahnya hijau yang mana?" "Ada banyak sih mas, ada di belakang sana, belakang." Wah, nggak jelas ini orang. Akhirnya ya pas saya telepon baru ngasih tahu tuh blok rumahnya. Jadi untuk teman-teman yang masih naik ojek online, tolong lah ya, ketika mesen, yang kalau ditanya rumahnya yang mana tuh blok, bukan di sebelah rumah siapa. Ya ingat, itu ngeselin banget. Kita lagi capek, habis sholat, habis makan siang, dapat orderan begitu. Nah, dari ojek online ini, akhirnya pas ojek online ini saya udah ngerjain YouTube udah masuk TV juga. Jadi kalau zaman dulu pesulap merah tuh tangannya belang,
karena sering pakai sarung tangan yang setengah itu loh, setengah jari. Kalau ngelihat di TV, ngelihat di YouTube, pesulap merah tahun 2018 itu tangannya belang tuh masih, karena masih ojek online. Nah, dari entertain itu akhirnya berkembanglah banyak tawaran-tawaran brand, kerjasama, jadi host dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang saya belum mencapai rasa malas yang saya cita-citakan. Sampai sekarang saya makanya buka apotek, YouTube, pabrik emas dan lain sebagainya. Ini untuk totalitas mencapai rasa malas yang saya cita-citakan. Maka dari itu, malas itu jadi cita-cita, bukan untuk dihilangkan. Gitu. Next. Nah ini, pesimis. Justru pesimis itu adalah orang yang sangat optimis. Kan banyak yang bilang, pesimis itu orang yang pasti bangkrut, orang yang pasti hidupnya nggak senang. Nggak, salah. Pesimis itu sebenarnya adalah orang yang sangat optimis, tapi dia salah menempatkan optimisnya. Orang yang pesimis sangat optimis untuk gagal, sangat optimis untuk rugi, sangat optimis untuk bangkrut. Betul? Sehingga dia nggak berani macam-macam tuh, karena dia optimis banget. Wah ini pasti bangkrut, wah pasti gagal nih, wah ini udah, akhirnya nyerah. Nah itu orang yang pesimis tuh, orang yang salah menempatkan optimisnya. Maka dari itu, ketika kamu pesimis terhadap sesuatu, kamu perlu sadar bahwa berarti kamu salah menempatkan optimis kamu doang. Jadi ketika kamu yakin pasti gagal, yakin pasti rugi, yakin pasti bangkrut, kamu tuker optimisnya ke jalur yang tepat. Yakin pasti kaya. Wah, nanti bisa buka lapangan pekerjaan, bisa menyebar manfaat lebih banyak lagi. Yakin pasti diterima ketika ngelamar. Ya, jadi kalau mau kenalan, jalan aja dulu. Yakin pasti diterima, yakin pasti bermanfaat. Nah, ketika kita menempatkan optimis yang baik, maka hasilnya juga lebih baik. Kita lebih banyak muncul ide-ide, lebih bahagia terhadap hidup, lebih banyak dapat kebaikan atau keberuntungan. Maka dari itu, ketika kamu pesimis, sebenarnya kamu hanya perlu menggeser optimis kamu ke jalur yang benar, bukan dihilangkan keyakinannya. Oke? Berikutnya, jadi udah paham ya bahwa takut, malas, dan pesimis itu bisa kita ubah jadi hal yang positif, bukan hal yang negatif. Nah, ini pentingnya sebuah kepercayaan. Kalau kepercayaan kita sampai salah, ini mempengaruhi kesehatan kita. Pernah dengar orang yang sakit terus ke dokter tapi kata dokter sehat-sehat aja? Itu disebut psikosomatik, penyakit yang cek, gangguan tadi. Ya, gini, psikosomatik itu penyakit yang timbul akibat pikiran kita. Entah itu karena paranoid, anxiety disorder, atau ada kepercayaan yang salah yang kita percayai. Saya pernah nih, ada ibu-ibu yang nge-DM saya, nanya, Mas Marcel, ini saya disantet. Wih, sakit apa Bu emang? Saya tuh setiap habis maghrib itu panas badan. Terus saya juga sering muntah darah dan semacamnya. Saya tanya, udah pernah ke dokter belum? Enggak Mas, ini saya yakin disantet. Nah, ini belum pernah ke dokter, belum pernah periksa apapun, dia udah yakin disantet duluan. Keyakinan ini yang membuat dia sakit, itu yang disebut psikosomatik. Nah, bahayanya ternyata menurut penelitian terbaru, kita bukan hanya punya satu otak, kita punya dua otak, yaitu di perut. Ini penelitian tahun 1990-an, 95 atau 96. Para ahli kesehatan mengeluarkan pendapat bahwa otak kita ada dua, yang satu di kepala, yang satu di perut. Dan otak yang di perut ini bekerja dengan sendirinya, independen. Jadi dia nggak bergantung sama otak yang di kepala kita. Makanya seringkali ketika kita pengen rasa manis, pengen makan makanan yang gurih, itu ditimbulkan dari otak yang kedua kita ini. Nah, ketika kita salah mempercayai sesuatu, yang rusak bukan otak pertama doang, tapi juga otak kedua. Dan otak kedua ini mempengaruhi pencernaan kita, makanya bisa muntah darah, makanya bisa perutnya kembung. Pernah lihat orang yang perutnya kembung ya, yang gede yang katanya disantet. Nah, itu akibat kesalahpercayaan terhadap sesuatu. Maka dari itu kita perlu benar-benar mengatur pikiran kita agar kepercayaan kita di jalur yang benar, dengan cara
mempelajari banyak hal, sehingga ketika ada kebohongan yang masuk, kita nggak takut lagi. Nah, berikutnya. Nah, ini rumus kehidupan. Ini terakhir nih. Rumus kehidupan, K plus R sama dengan H. Ada yang ngerti gak? Ada yang ngerti gak? Yang ngerti angkat tangan. Wah, nggak ada yang ngerti ya. Jadi rumus kehidupan itu adalah K plus R sama dengan H. Kondisi plus reaksi sama dengan hasil. Ini kayak contohnya. Ketika kita, gini deh, seringkali ketika kita mendapat masalah dalam hidup, kita percayanya bahwa itu adalah azab. Wah, ini gue pasti bangkrut. Wah, ini gue pasti sedih dan semacamnya. Itu kepercayaan yang salah tuh. Ketika kepercayaan salah, reaksi kita salah, maka hasilnya juga akan salah. Padahal seringkali ketidaknyamanan dalam hidup, masalah itu ada dua. Yang satu akibat yang kita percayai, yang akibat kesalahan kita sendiri. Yang kedua akibat bukan kesalahan kita, alias terjadi begitu aja, masalah datang begitu aja. Nah, kalau yang akibat kesalahan kita sendiri, itu perlu kita sadari dan perbaiki kesalahannya, jangan diulangi. Kalau yang kedua, yang akibat datang dengan sendirinya, kondisi tidak nyaman, nah ini yang perlu dibetulin. Itu bukan sebuah azab atau siksaan, tapi adalah sebuah perkembangan dalam hidup. Karena dalam hidup kita memang rasa tidak nyaman itu berarti berkembang. Contohnya, pohon aja bukan manusia. Ketika dia mau dipindahin ke pot yang lebih besar, pasti dicabut dulu, sakit dulu. Dicabut, dipindahin ke pot yang lebih besar. Itu perkembangan, walaupun sakit dulu. Terus juga jalanan yang dibetulin. Jalanan yang dibetulin ini, ketika dibetulin kita nggak nyaman banget, macet, harus bangun lebih pagi dan semacamnya. Nah, maka dari itu kondisi tidak nyaman dalam hidup, masalah yang datang begitu aja, kita cukup butuh sabar aja. Kita percaya ke Allah Azza wa Jalla bahwa Allah sedang mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik, maka hasilnya akan baik. Nah, tentang kondisi plus reaksi sama dengan hasil, saya punya kisah. Ini diambil dari kisah nyata dari mantan bos F1 bernama Bernie. Mantan bos F1 ini karena dia kaya banget ya, punya ajang pembalapan dunia, dia memakai jam tangan kemana-mana seharga 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah. Nah, dia ketika berjalan ini dirampok nih sama orang-orang, dirampok sama orang, dan bukan hanya dirampok, tapi ditonjokin juga, jadi bonyok-bonyok. Lalu ketika bonyok tersebut, mungkin kalau terjadi yang kita seminggu kita udah pusing tuh ya, udah bingung nih mau kemana gitu. Tapi Bernie ini sangat luar biasa. Bernie ini sangat responnya terhadap kondisi, dia sangat pinter banget. Akhirnya dia kontak merek jam tangannya yang bernama Hublot. Dia kontak, bilang, saya mau ngadain acara balapan nih, saya mau ngajuin untuk jadi sponsor utamanya nih Hublot, mau nggak? Yuk kita ketemu meeting. Ketika meeting, akhirnya setuju untuk bikin iklan. Ketika bikin iklan ini, si jam tangan ini nanya, kita harus bayar siapa artisnya? Dia masih bonyok-bonyok nih ketika meeting. Si Bernie-nya jawab, nggak perlu bayar artis, saya aja. Saya aja. Nah, akhirnya dia difoto dan ditulisin di iklannya, bertuliskan, lihat apa yang orang lain rela lakukan hanya untuk jam tangan Hublot. Nih. Bonyok-bonyok. Jadi ini bukan settingan. Jadi benar-benar dia memanfaatkan kondisinya. Kita nggak bisa merubah. Seringkali kita nggak bisa merubah kondisi, tapi kita bisa merubah reaksi atau respon kita. Seperti itu. Jadi udah cukup ya bahwa sebenarnya segala hal yang tercipta di dunia ini bersifat netral, dan kita harus benarkan kepercayaan kita ke arah yang benar agar hidup kita juga benar. Seperti itu. Ini masih ada waktu nggak untuk pertunjukan itu? Masih ada waktu? Wajah-wajah. Karena di balik ketakutan kita sebenarnya selalu ada Allah yang melindungi. Jadi nggak perlu percaya dukun, nggak perlu percaya kebohongan-kebohongan, cukup percaya Allah aja. Kita sedang diuji dan sedang dikembangkan. Terima kasih. Selamat. Mungkin begitu aja dari saya, Marcel Radifal, Sulap Merah. Sekali lagi, belief itu penting untuk kita
taruh di rel yang sebenarnya. Saya akan tutup video ini, bukan video ini. Saya akan tutup pertunjukan ini dengan kata-kata ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Oke, luar biasa. Untung saya bukan saya nanti kata-kata.